Bupati Kudus 2 periode Mustafa dipastikan kembali terpilih sebagai anggota DPR RI dari PDI Perjuangan untuk periode 2024-2029. Mustafa yang kini masih sebagai anggota Komisi 11 DPR RI kembali mencalonkan dari Dapil 2 Jawa Tengah mendapatkan 82.906 suara. Rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu 2024 untuk suara anggota DPR RI dari Dapil 2 Jawa Tengah telah selesai dilaksanakan di KPU Jawa Tengah. Dari hasil rekapitulasi model D hasil, mantan Bupati Kudus 2 periode Mustafa memperoleh suara tertinggi di PDI Perjuangan yaitu 82.906 suara. Perolehan suara ini diperoleh dari Kabupaten Kudus sebanyak 59.740 suara, dari Kabupaten Jepara 6.662 suara, dan Kabupaten Demak 16.504 suara. Sementara peringkat kedua di PDI Perjuangan yaitu Gilang Dila Farares dengan perolehan 71.437 suara. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Handi Tri Ujiono menyampaikan, kendati unggul suara, keputusan resmi menunggu pengesahan dari KPU Pusat. Jadi begini, kalau terkait dengan perolehan, bahwa hari ini kan kita mengakhiri rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara untuk tingkat Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan penetapannya adalah untuk penetapan perolehan suara untuk DPRD Provinsi. Sehingga memang untuk penetapannya sendiri untuk Pilpres, untuk DPR RI dan juga DPD nanti oleh KPU RI. Namun demikian kami akan mengumumkan keputusan maupun hasil dari rapat pleno ini. Jadi intinya begitu. Kewenangan kita adalah untuk menetapkan yang DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten itu di KPU Kabupaten Kota. Selain Mustafa yang dipastikan terpilih menjadi DPR RI dari Dapil 2 Jawa Tengah adalah politisi Golkar Nusron Wahid, Fatan dari PKB, Lestari Murdiat dari Nasdem, serta 3 nama lainnya karena Dapil 2 Jateng ada 7 kursi yang diperebutkan. Dari Semarang, Kristadi, Tim iNews melaporkan. Jajaran Polres Salatiga bersama Dinas Perhubungan menggelar razia kelayakan bus angkutan lebaran di Terminal Tingkir Kota Salatiga. Razia untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan akibat kondisi bus yang tak layak beroperasi. Satu persatu seluruh bus yang memasuki area terminal diberhentikan dan diperiksa petugas. Setelah memeriksa surat izin mengemudi dan izin trayek, petugas kemudian melakukan pengecekan fungsi komponen vital keselamatan berkendara, seperti lampu utama, lampu sen, wiper, rem, pemecah kaca, dan ban. Selain untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan, razia juga untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan akibat kondisi bus yang tidak layak beroperasi. Satunya ini kan kita menjelang bulan Ramadan, menjelang juga arus mudik, kita sampaikan kepada pramudi, kita cek kendaraannya, paling tidak kita cek kesiapan kendaraan sehingga nanti saat menjelang mudik hari raya semuanya sudah siap, baik mobilnya, kemudian baik personelnya, kita cek surat-suratnya, terutama itu kelaikannya dan lain sebagainya. Sejumlah sopir mengaku selalu memeriksa kondisi bus saat berhenti di terminal atau rest area, terutama kondisi ban dan rem yang merupakan bagian vital dalam keselamatan. Misalnya ya menurut saya bagus karena untuk kedepannya keselamatan tetap diutamakan. Keselamatan tetap nomor 1 bagi penumpang dan awak bus sendiri. Tuh. Mas, biasanya bagi sopir Mas, persiapan apa aja Mas untuk biar bis dan semua selamat itu persiapan apa aja yang dilakukan? Pertama kita persiapan untuk diri kita sendiri, khususnya kru, untuk menjaga stamina agar tetap sehat, istirahat yang cukup. Terus untuk bis sendiri kita lakukan pengecekan rutin di setiap pemberhentian, khususnya dari barat ataupun dari timur. Itu. Biasanya yang dicek itu apa aja Mas untuk keselamatan pengendara itu? Yang pertama kita rem, ban, terus ya fasilitas lainnya kita juga lakukan pengecekan, terutama di fasilitas ban dan rem juga itu paling utama, paling faktor utama itu. Dengan razia uji kelayakan diharapkan bisa menekan angka kecelakaan saat arus mudik dan balik lebaran 2024. Dari Kota Salatiga, Lurisa Lulu, Tim iNews melaporkan.